Apa dan siapa itu? Apa definisi radikal? Ibu-ibu sekarang yang radikal itu kalau kesulitan mencari minyak dan tahu tempe, itu radikal. Jangan memandang suatu masalah dengan mata yang rabun. Masa mereka mau hadir penceramah radikal? Pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS disebut masuk dalam daftar penceramah radikal dan intoleran. Dalam pesan yang beredar itu, UAS masuk kategori Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang agar dihindari untuk didengar dan diundang ceramah. Menanggapi itu, UAS menyampaikan tanggapan bijaknya. Ia menekankan ada 3 hal penting terkait tuduhan tersebut. Menurutnya, perlu dipastikan daftar nama penceramah radikal itu hoax atau bukan. Dia meminta agar jangan sampai masyarakat tertelan. Lalu yang kedua, ia mengatakan jika orang bersalah maka tunjukkan kesalahannya. Kalau dia salah maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertali, ujar UAS. Kemudian yang ketiga, ia menyinggung kondisi masyarakat yang tengah sakit biasanya lebih sensitif. Ia meminta dengan kondisi ini agar berhati-hati. Radikal itu bagi ibu-ibu kesulitan mencari minyak dan tahu tempe, itu baru radikal, kata UAS. UAS meminta dalam melihat permasalahan harus dicerdaskan dari hoax dan jangan melihat dengan mata rabun. Dengan begitu, masyarakat dapat mencerna apakah daftar nama penceramah radikal itu resmi atau tidak. Radikal itu saya kira kalau orang mengajak ke masjid ceramah keadilan itu tidak radikal. Jadi kita tidak bisa menilai orang dari tampilan di TV dan di medsos. Kalau mau tahu, ya ketemu langsung. Pas ketemu, kita bisikkan, kita tanya apa yang mengganjal selama ini. Kadang kita lihat orang di medsos, di TV itu galak, garang. Pas ketemu ternyata lembut, baik. Coba tanya, bisikkan ke telinganya. Apa Ustadz radikal? Ternyata ramah. Ternyata tak kenal maka tak sayang. Yang bahaya itu belum kenal udah sayang. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbukal ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Jadi tidak ada fitnah di dalam masjid. Al-isnad minad din, sanad keilmuan ini dari agama, bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Sekarang banyak orang mau tobat hijrah, langsung dia ambil handphone www.youtube.com, tulis nyari ilmu agama. Tak tahu dia dari siapa dia ambil. Apakah ahlus sunnah wal jamaah atau ahlud dhalalah wal furqah? Apakah yang menyatukan dalam sunnah dan jamaah atau memperpecah belah persatuan umat? Nah, ini kita mesti tahu siapa guru. Oh, kalau gitu kita nggak boleh belajar dari YouTube, Ustaz? Boleh. Yang penting ustadznya itu ada di alam nyata. Ustadz Somad itu ada di alam nyata. Ada. Ente pernah ketemu? Saya lihat langsung di Masjid Al-Huda. Ada orang yang di internet dia ada tapi nggak ada di alam nyata. Ada. Saya bolak-balik ke Kuala Lumpur nggak pernah ketemu Upin Ipin. Tapi dia viral, terkenal di alam nyata. Jadi kadang kita mendengar suaranya ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Ada di alam nyata tapi kita tidak tahu sanad keilmuan. Maka belajar ini penting, tapi yang paling penting kepada siapa kita belajar. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun, betul, tapi dalam Islam ada namanya jarah wa ta'dil.
Ulama mengatakan ambil dari si fulan, jangan ambil dari si fulan. Kenapa begitu? Karena masalah akidah, masalah utama dalam Islam, tidak cukup orang itu hanya sekedar baik. Ada orang baik tapi kalau akidah tidak benar, maka tidak diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Tolong nanti kawan-kawan jamaah sahabat yang mengupload gambar saya dengan Syekh Thorik, jangan upload yang pas Syekh Thorik di bawah, saya di atas. Upload juga yang pas ana di bawah tadi. Kalau enggak nanti memang betul-betul Ustaz radikal ini. Masa Syekh Thorik dibiarkannya di bawah? Perlu ada keseimbangan. Kalau menceritakan tentang ada seorang perempuan yang solihah, yang baik, masuk surga, ceritakan juga tentang perempuan yang solihah, yang baik, tapi masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Kalau menceritakan tentang ada perempuan yang masuk neraka nakal, ceritakan juga ada perempuan yang nakal, kotor, mengisi sepatunya yang bau kotor dengan air, lalu diberikannya kepada seekor anjing. Cerita mesti berimbang, karena hidup ini adalah puzzle. Puzzle itu kalau tidak disusun secara sempurna, orang hanya akan melihat ini apa, hidung apa, nggak tahu, padahal itu hidung kucing, karena gambarnya tidak utuh dan sempurna. Kenapa Ustadz selalu menolak kalau diminta jadi imam? Saya tidak mau merusak persatuan umat yang ada di situ. Saya tak tahu masjid ini berkunut atau tidak, zikirnya jahar atau tidak, habis ini berdoa atau tidak. Karena saya ketua masjid. Kalau saya jadi imam di masjid tempat saya pakai mazhab Syafi'i. Subuh saya baca kunut. Lalu kemudian saya pakai tradisi-tradisi yang dari guru-guru saya, tempat belajar, tempat di pondok dulu. Habis itu zikirnya saya jaharkan. Apa pentingnya Ustadz jaharkan zikir ini? Kami kan sudah tahu semua bacaannya. Siapa jamin kita semua tahu bacaan zikir setelah sholat? Ada orang yang baru taubat, ada orang yang sudah taubat lama tapi belum tahu zikir bacaan. Ada anak-anak kecil yang anak-anak kecil itu tidak baca buku. Anak kecil itu kalau dia dengar, dia ingat langsung. Jadi dengan menjaharkan zikir itu sesungguhnya mendidik. Nanti anak kita pulang dari masjid, kita tanya, apa bacaan setelah sholat? Kenapa itu? Itu yang kulihat tadi dari imam gitu dia. Tapi kalau kita urutkan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Subuh dia dengar, zuhur dia dengar, asar dia dengar, maghrib dia dengar, isya dia dengar itu semua, maka dia bisa ulang lagi bacaan itu. Itu maksud saya menjaharkan, li ta'limin nas, untuk mengajar orang. Tapi kami kan udah tahu semua bacaannya Pak Ustadz. Semua makmum sudah tahu tentang meluruskan shaf. Tapi tadi apa kata saya waktu di depan? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jamaah sudah tahu semua tentang meluruskan shaf. Tapi imam tetap mengucapkan itu setiap mau sholat. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.